Orang yang sedekah terang-terangan, tanda ikhlasnya berani sedekah sembunyi. Hati-hati iblis. Ada nabi dalam riwayat, termasuk sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah itu adalah apa? Orang yang sedekah sirri, bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Sedekah tidak ada yang tahu, sembunyi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sementara sedekah itu kalau terang-terangan bisa memberikan contoh kepada orang, biar orang niru. Masa bicara sedekah tok dia nggak pernah sedekah? Wah, orang kan ngomong, pandai ngomong tok. Maka sesaat kita memberikan contoh, sesaat kita belajar untuk ikhlas. Jadi ingat, ada hadis idolanya orang pelit. Orang pelit paling senang dengan hadis itu, yaitu hadis sedekah sirri. Lihat orang, pokoknya kalau orang dikit-dikit sedekah sirri itu orang pelit, hati-hati. Sebab setiap diajak sedekah, ayo sedekah. Sedekah kan tidak perlu dikasih tahu sama orang kan, disembunyikan. Sebenarnya dia pelit, hati-hati ya. Iya dia paham, hati-hati. Hawa nafsu yang sedekah pelit. Jadi diperdengarkan di telinganya oleh setan, sedekah sirri. Sebetulnya dia nggak mau sedekah, cuman pengen pura-pura sedekah. Mau sedekah aja kok pamer-pamer. Imam Ghazali bangkas tidak. Maka sedekahlah kayak Imam Ali. Sesaat terang-terangan sedekah sirri. Yang biasa terang-terangan khawatir tidak ikhlas betul. Kalau tidak, dia tidak pernah sedekah sembunyi. Ya kan? Jadi yang biasa terang-terangan, oke, nggak apa-apa. Sehingga bahkan bisa jadi dia tuh merangi riya. Contohnya, hamba Allah, ingat hari ini alhamdulillah saya dapat rezeki, saya sedekah 50 juta, tolong saksikan karena Allah. Bahasanya karena Allah. Orang pada ngedumul riya dia. Padahal diam-diam dia masukkan kota amal 100 juta. Jadi Anda tidak usah takut riya, akan tapi jaga riakmu tadi, hilangkan riakmu dengan sembunyi. Jadi gini, kalau Anda sudah terlanjur buat baik, dilihat orang, alhamdulillah semoga ini ikhlas. Jadi contoh. Lalu bagaimana? Tanda ikhlasmu di saat kamu bersedekah terang-terangan, kamu tidak akan berat bersedekah yang serupa di saat sembunyi. Kalau kamu masih ragu-ragu, khawatir riak beneran. Ayo. Yang berani sedekah 1 miliar terang-terangan, ayo, dia harus berani 1 miliar sembunyi. Karena dia kenal Allah. Jangan sampai sedekahmu hanya sedekah terang-terangan saja. Dan juga jangan sembunyi saja. Nggak akan jadi contoh. Nggak jadi contoh. Suatu ketika ada seorang khatib, khutbah untuk sedekah, bangun masjid dan sebagainya, nggak ada yang dengar. Tanya guru, saya ngomong berkali-kali, ini kok nggak beres-beres. Sedekah, sedekah, kata guru. Ente ngomong tok. Coba ente bilang, saya mulai hari ini dengan sedekah saya. Coba begitu. Betul, khutbah terakhir setelah berminggu-minggu khutbah nggak ada yang nanggepin. Terakhir, alhamdulillah saya mulai. Orang ikut semuanya. Karena apa? Sir. Kalau kita sudah memulai, Allah akan buka yang lainnya. Memberi contoh juga penting. Nah, jadi sedekah itu warna-warni begitu. Hadisnya pun ada hadis sedekah yang ditunjukkan ngasih contoh. Hati-hati ya. Yang seneng hadis sedekah sirri kebanyakan orang pelit. Kalau Anda dikit-dikit sedekah sirri, jangan-jangan Anda orang pelit. Wih, ini setan pinter nih. Diajak sedekah langsung di grup, kan ada grup. Ayo ada ajakan. Ajakannya juga lembut soalnya. Mari kita sedekah semuanya gini-gini karena Allah dan sebagainya, langsung. Sedekah nggak perlu gitu, Ustaz, Baji, Ustaz, di grup. Gitu kan karena Allah, sembunyi sedekah sirri. Langsung, oh dia pelit ya. Oh dia mengiyakan saja, ayo bareng-bareng digotong bersama. Kan oke, langsung bawa hadis. Nah, hadis tentang sedekah sembunyi. Nah ini orang pelit itu pinter, setan tuh kalau bohongi orang pakai hadis lagi. Ya, makanya sekarang Anda jangan mau dibohongi setan. Maka pastikan Anda bersedekah dengan terang-terangan. Diketahui oleh orang, mulai dari situ. Agar jadi contoh orang lain. Bayangkan, jika ada orang penghasilannya sebulan cuma 2 juta, tetangganya sebulan 10 juta, yang 2 juta ternyata bisa membantu musola atau bisa korban, yang gede pengen korban kok. Bisa nyumbang, yang kaya mikir juga, kenapa dia bisa, saya tidak, gara-gara ngelihat. Loh tapi kan saya takut riya. Oh tenang aja, nggak susah, ada ilmunya kok. Gimana? Nyumbang berapa kamu tadi yang terang-terangan? Saya nyumbang 2 juta terang-terangan. Nggak usah susah. Sebut ke orang 2 juta biar orang ngasih tiru. Tapi saya takut ikhlas. Caranya gampang. Bukan ditarik 2 jutanya. Ini ditambah.
minimal 2 juta. Minimal 2 juta di tempat tersembunyi. Gitu aja, nggak susah. Pastikan begitu sudah. Ini ilmunya hari ini. Jadi jangan Anda tidak beramal. Anda terang-terangkan, ini ibu, saya sedekah untuk bangun musola di sana. Alhamdulillah, 1 juta rupiah. Bismillah. Diam-diam kota amal, 1 juta juga. Terus begitu, beres. Nggak bisa dibohongi sama setan. Justru tanda ikhlasmu, di saat berani sedekah 100 juta rupiah, kamu juga berani 100 juta rupiah yang tersembunyi. Sampai sebagian berkata, gimana tobatnya ria? Lah, susah. Saya dulu memang berbuat baik itu, saya bangun masjid ini bukan karena Allah, memang kan saya tokoh. Saya ini bangun bukan karena Allah, nggak ikhlas bener ini. Pengen disanjung, masjidnya pun nama saya. Astagfirullah, nama saya, nama Yahya, Masjid Yahya. Wah ini gimana kira-kira loh? Ada orang ngadu kita, betul, tapi nyesel. Memang saya tidak ngerti ikhlas Buya, tapi selanjutnya bahkan, oh jangan dibongkar masjidnya, biarkan. Terus gimana? Ente bangun yang serupa dengan dia. Nggak ada yang tahu kalau kamu yang bangun. Oh gitu, iya. Beres, sudah selesai. Tobatnya adalah bukan istighfar, iya. Tapi berbuatlah yang serupa. Yang tersembunyi, beres semuanya. Maka yang selama ini khawatir amalnya adalah ria, tidak usah pusing. Ingat, yang khawatir amalnya ria, disanjung oleh orang, wah ini ahli tahajud, wah tahajud hebat. Caranya gimana? Wah orang sudah nyifati saya suka sholat malam Bu Yan. Selalu ngomong sholat malamnya hebat, gak berotos, itu sudahlah. Karena bang sholat malam sudah jadi stempel di jidatmu, sekarang duhanya aja deh, jangan 2 rakaat, jadinya duhanya 8, itu aja lah, selesai. Jadi nggak ada yang ketahuan, jadi ditutup atau sholat sembunyi, sholat yang tidak ada yang tahu, sebanyak yang ia lakukan. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau Imam Ghazali menggambarkan memerangi riya adalah bukan justru kita meninggalkan amal, akan tapi berbuatlah yang serupa dengan model yang berbeda. Itu tanda kalau kita memang ikhlas. Seperti itu ya, bersedekah dengan terang-terangan. Biar orang lain tahu, mengasih contoh kepada Anda. Dan agar terjaga sedekah terang-terangan, agar tetap ikhlas, maka langsung bersedekah sembunyi sebesar yang kita berikan di saat terang-terangan. Atau lebih. Kalau kurang, masih diragukan. Minimal sama atau lebih. Semoga Allah berikan pada kita semua keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.